Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu bab 1, latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman, perusahaan harus bersaing dalam kondisi zaman yang semakin kompetitif. Tak hanya perusahaan, tetapi dalam dunia perbankan harus juga bisa bersaing dalam menghadapi perkembangan di tengah globalisasi yang kompetitif. Dalam menghadapi hal tersebut, baik perusahaan maupun perbankan membutuhkan berbagai strategi yang matang dalam jangka panjang maupun jangka pendek, dari sisi internal maupun dari sisi eksternal. Maka upaya strategi yang dilakukan yaitu dengan strategi eksternal ialah dengan melakukan merger atau akuisisi, yaitu penggabungan usaha dengan pihak ketiga sebagai jalan kerjasama. Motif utama dari sebuah merger ini adalah sinergi, perbaikan manajemen, pengatur informasi, pengalian kekayaan, pertimbangan pajak, serta pertumbuhan atau diversifikasi. Melalui strategi perusahaan dengan melakukan merger dan akuisisi diharapkan akan berdampak bagi perusahaan dalam meningkatkan laba atau profitabilitas yang nantinya akan membuat perusahaan tersebut sangat diminati oleh seorang investor. Untuk melihat apakah perusahaan atau perbankan memiliki kinerja yang baik dapat dilakukan dengan berbagai rasio yang digunakan. Beberapa rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio profitabilitas, solvabilitas, aktivitas, dan likuiditas. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah ada perbedaan antara variabel NPM yaitu Net Profit Margin, ROA, Return on Asset, DART, Debt to Asset Ratio, TATO, Total Asset Turnover, LQR yaitu Quick Ratio, serta LDR, Loan Deposit Ratio, sebelum dan setelah dilakukannya merger pada studi kasus Bank Syariah Indonesia. Serta tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara variabel NPM, ROA, DART, TATO, QR, dan LDR sebelum dan setelah dilakukannya merger studi kasus pada Bank Syariah Indonesia. Manfaat dari penelitian ini adalah yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu perbankan. Bank adalah usaha yang berbentuk lembaga keuangan yang berguna untuk menghimpun dana dari masyarakat atau kelebihan dana tersebut dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang memiliki kekurangan atas dana dalam bentuk kredit. Yang kedua yaitu merger. Merger adalah kombinasi dari dua atau lebih perusahaan, di mana perusahaan yang dihasilkan mempertahankan identitas suatu perusahaan sebagai suatu badan hukum. Klasifikasi dari merger yang pertama yaitu merger horizontal, merger vertikal, merger konglomerat, merger konglomerat, serta merger eksistensi pasar. Yang selanjutnya yaitu motif merger. Motif merger yaitu yang pertama yaitu motif ekonomi, yang kedua motif non-ekonomi, yang ketiga motif sinergis, yang keempat motif diversifikasi. Selanjutnya yaitu laporan keuangan bank. Laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan baik secara keseluruhan. Tujuan laporan keuangan yang pertama, memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva dan jenis-jenis aktiva yang dimiliki. Selanjutnya yaitu memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis-jenis modal bank pada waktu tertentu. Selanjutnya yaitu memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban, modal suatu bank. Yang keempat yaitu kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis kegiatan yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Tahap-tahap dari kinerja keuangan tersebut yang pertama,
melakukan review terhadap data laporan keuangan, melakukan perhitungan, melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh dari hasil perhitungan, melakukan penafsiran interpretation terhadap permasalahan yang ditemukan, mencari dan memberikan pemecahan masalah solusi terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Yang kelima yaitu analisis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari perbandingan yang dilakukan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan signifikan, yaitu berarti. Keunggulan analisis rasio yang pertama, untuk mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. Yang kedua, lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya yaitu keterbatasan analisis rasio. Yang pertama, kesulitan dalam mengidentifikasi kategori industri dari perusahaan yang dianalisis apabila perusahaan tersebut bergerak di beberapa bidang usaha. Yang kedua, perbedaan metode akuntansi akan menghasilkan perhitungan yang berbeda, misalnya perbedaan metode penyusutan atau metode penilaian persediaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis rasio. Jenis-jenis rasio banyak ditemukan, tetapi dalam penelitian ini beberapa rasio yang digunakan. Yang pertama, rasio profitabilitas yang terdiri dari net profit margin atau NPM. Yang kedua, return on asset atau yang disingkat dengan ROA. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas, yaitu rasio yang digunakan dalam rasio solvabilitas ini yang pertama yaitu debt to asset ratio. Yang ketiga, rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio aktivitas. Yang pertama yaitu total asset turnover. Selanjutnya yaitu rasio likuiditas, yaitu quick ratio dan loan to deposit. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dirumuskan di mana variabel dependennya yaitu kinerja keuangan dan variabel independennya yaitu net profit margin, return on asset, debt to asset ratio, total asset turnover, quick ratio, serta loan to deposit yang nantinya akan dibandingkan pada studi kasus Bank Syariah Indonesia sebelum merger dan setelah merger. Selanjutnya yaitu bab 3 tentang metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kuantitatif. Yang kedua, jenis dan sumber data. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data berasal dari literatur, artikel, bisa berasal dari website, dan lembaga-lembaga yang dianggap relevan. Yang ketiga yaitu populasi. Populasi pada penelitian ini adalah kinerja keuangan sebelum dan setelah merger. Yang keempat, sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada kinerja laporan keuangan Bank Syariah Indonesia. Teknik pengumpulan data ada dua, yaitu studi perpustakaan, yang kedua studi literatur dan artikel. Selanjutnya yaitu metode dan teknik analisis data. Teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis komparatif, yaitu membandingkan laporan keuangan atau kinerja keuangan sebelum dan setelah dilakukannya merger studi kasus pada Bank Syariah Indonesia. Yang kedua, metode analisis data, yaitu menggunakan perhitungan triwulan dari laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan. Yang ketiga yaitu uji hipotesis, yaitu menguji apakah ada perbedaan antara kedua sampel. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.